Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur hari ini kita kembali dapat menikmati berkat firman Tuhan melalui KPA online. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam surga, kami naikkan puji syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami dalam keadaan yang baik. Saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Pimpin dan urapi kami, agar dapat menerima berkat firman-Mu dengan sepenuhnya. Dan firman-Mu menjadi pedoman dan kekuatan dalam hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema hari ini tentang yang terbesar. Kita akan baca dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5. Matius 18 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan buat kita. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Amin. Dalam perikop ini, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Dan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Satu pertanyaan, tetapi Yesus memberi 3 jawaban, yaitu bertobat, menjadi seperti anak kecil, dan merendahkan diri. Jawaban Yesus bukan hanya sekedar memberikan jawaban, tapi juga menegur mereka. Mereka berpikir untuk sebuah status yang terbesar. Siapa yang terbesar? Bagaimana menjadi yang terbesar? Itulah gambaran yang sering ada dalam pikiran dan diinginkan oleh manusia. Ingin menjadi yang terbaik, menjadi yang terbesar, memiliki wewenang, memiliki kuasa, dan lain sebagainya. Karena dengan memiliki semuanya itu, maka ia akan dihormati, dihargai, dipuji oleh orang lain. Dan yang terjadi adalah orang itu akan menjadi sombong, arogan, merasa paling benar, tidak pernah bersalah. Salah itu adalah milik orang lain dan tidak pernah mau introspeksi diri. Maka Tuhan menjawab, yang pertama adalah bertobat. Bertobat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sadar dan menyesal akan dosa, yaitu perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, harus masuk dulu ke dalam kerajaan itu. Dan untuk masuk dalam kerajaan surga harus bertobat. Bertobat yang berarti dengan sadar dan menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan merubah cara hidupnya dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang jahat menjadi baik.
Dan bukan saja hanya bertobat untuk masuk dalam kerajaan surga, tapi juga percaya dan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan segenap kehidupannya kepada Tuhan, bersandar dan berharap hanya kepada Yesus. Jawaban yang kedua adalah menjadi seperti anak kecil. Anak kecil sering diidentikan dengan kejujuran, kepolosan, dan ketulusan. Untuk masuk dan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, harus menjadi seperti anak kecil, yaitu sikap. Kalau orang dewasa itu seringkali tidak jujur dalam hidupnya, banyak kepura-puraan, dan penuh dengan kemunafikan. Orang yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jawaban yang ketiga adalah merendahkan diri. Merendahkan diri berarti tidak merasa lebih dari orang lain. Meskipun mungkin memiliki sesuatu yang lebih, tetapi tidak merendahkan orang lain, alias tidak sombong dengan apa yang dimiliki, baik itu harta, kedudukan atau jabatan, kepintaran, pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, 3 jawaban Yesus ini biarlah juga menegur dan mengingatkan kita semua bahwa dalam mengiring Yesus diperlukan pertobatan penuh. Mungkin kita masih memiliki atau melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak sesuai atau tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan semua itu. Mohon bimbingan dari Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai dan menuntun langkah kita. Menjadi seperti anak kecil, hidup dengan kejujuran, ketulusan, tidak munafik, dan penuh kesungguhan, dan dengan segenap hati dalam bergaul dengan sesama, terlebih bergaul dengan Tuhan. Mari kita juga merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan, mengakui kelemahan kita, dan mengakui kekuatan dan kebesaran Tuhan dalam setiap langkah kita. Menjadi yang terbesar bukanlah hal utama yang diajarkan Yesus, tapi bagaimana kita hidup yang benar dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita memperbaiki kelakuan kita, bagaimana kita bergaul dan bersikap terhadap sesama, dan bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Tidak perlu memikirkan atau mengejar untuk menjadi yang terbesar. Tuhan akan memberi dan memberkati sesuai dengan ukuran Tuhan. Dan jika Tuhan yang memberi, maka itu pasti yang terbaik untuk kita. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi yang terbesar dalam kehidupan kita, menjadi kepercayaan kita, menjadi tempat bersandar dan berharap, dan percaya Tuhan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Biarlah mengingatkan dan menguatkan iman kami dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, serta untuk seluruh jemaat-Mu di Pelita Kasih, dimanapun mereka berada. Tuhan jagai dan lindungi, berkati mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati studi anak-anak mereka, cukupkan semua keperluan dan kebutuhan mereka. Jika ada yang sedang berbeban berat, Tuhan tolong campur tangan. Yang kesusahan, tolong Tuhan hiburkan mereka. Yang kekurangan, tolong Tuhan cukupkan. Yang lemah, tolong kuatkan mereka. Yang sedang dalam keadaan sakit, kami berseru Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Angkat segala sakit penyakitnya. Tuhan memberi kesembuhan dan memulihkan kesehatannya.
Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur atas hari ini, atas firman-Mu hari ini. Dan kami akhiri KPA hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.